Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Winar Pratama dengan NPM 230350186. Di sini saya mendapatkan topik A, yaitu stabilitas tanah menggunakan material limbah berupa limbah tekstil atau limbah kain, dan penerapannya material limbah untuk tanah clay dan tanah berpasir. Topik ini sangat menarik ya, karena kita lihat beberapa tanah di Indonesia sendiri daya dukungnya itu kurang, atau ketika kita setelah mengkat sebuah lereng, biasanya itu kan terjadi yang namanya erosi. Nah, dengan adanya topik ini bisa mempercepat atau mengurangi erosi tersebut menggunakan limbah tekstil dan limbah kain ini. Seperti apa penjelasan selanjutnya bisa disimak ya. Apa itu stabilitas tanah? Stabilitas tanah merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam bidang teknik sipil untuk memperbaiki mutu tanah agar mampu menahan beban konstruksi secara aman. Melalui proses ini, sifat fisik dan sifat mekanik yang kurang baik seperti daya dukung yang rendah, plastisitas yang tinggi, atau mudah mengembang dan menyusut dapat ditingkatkan. Stabilitas bisa dilakukan dengan bahan kimia seperti semen, kapur, atau abu terbang, itu yang sering digunakan ya. Atau dengan cara mekanis seperti pemadatan dan mencampur material tambahan yang bersifat memperkuat. Seperti yang kita ketahui, semen dan kapur itu membutuhkan yang namanya biaya lebih untuk meningkatkan stabilitas tanah. Dan cara mekanis seperti pemadatan dan pencampuran material itu juga memerlukan biaya ekstra untuk dilakukan peningkatan stabilitas tanah. Kemudian prinsip kerja, bagaimana dasar konsep stabilitas tanah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu stabilitas tanah bertujuan memperbaiki sifat fisik dan sifat mekanik tanah agar memenuhi persyaratan konstruksi dengan meningkatkan kuat geser, daya dukung, serta mengurangi plastisitas dan kembang susut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal juga ya. Penggunaan kapur, semen, dan abu terbang tentunya memerlukan biaya ekstra dalam meningkatkan stabilitas tanah. Bagaimana prinsip penguatan serat atau fiber reinforcement? Dengan adanya serat yang terdapat pada kain, gaya tarik yang muncul saat tanah menerima beban akan disalurkan ke jaringan serat di dalam tanah. Serat ini mencegah partikel tanah bergerak bebas sehingga deformasi menjadi lebih kecil dan stabilitasnya meningkat. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Guzman pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan potongan kain bekas sebagai bahan penguat tanah dapat meningkatkan kuat geser sebesar 35% tergantung pada kadar dan panjang serat yang digunakan. Selain itu, penguatan serat juga menambah kohesi semu pada tanah. Serat-serat yang saling terjalin membentuk ikatan mekanis yang membantu menahan gaya geser, terutama pada tanah dengan kohesi rendah seperti pasir. Oke, lanjut. Mekanisme tanah dan serat tekstil. Mekanisme interaksi tanah dan serat tekstil. Interaksi antara tanah dan serat tekstil terjadi melalui 3 komponen utama, yaitu gesekan antar muka, orientasi serat, dan panjang serta kadar serat. Yang pertama, gesekan antar muka. Gesekan antar muka serat dan partikel tanah menghasilkan gaya tahan cabut. Semakin kasar permukaan serat, misalnya pada kain denim yang kita tahu kainnya itu keras dan sangat kasar, atau kain wol mungkin, maka semakin besar gaya lekatnya terhadap butiran tanah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi sulit bergeser. Kemudian orientasi serat biasanya disebar secara acak atau random agar penguatan terjadi dari berbagai arah.
Distribusi acak ini menciptakan penguatan yang lebih homogen dibanding penguatan satu arah seperti pada geotekstil lembaran yang kita tahu PVD gitu ya. Kemudian panjang dan kadar serat. Panjang serat dan persentase campuran sangat menentukan efektivitas penguatan. Serat yang terlalu pendek tidak mampu menahan gaya tarik, sedangkan yang terlalu panjang akan sulit bercampur rata. Panjang serat optimal berkisar antara 10 sampai 30 mm dan kadar 0,5 sampai 2% dari berat tanah. Kemudian tahapan teknis dalam penerapan limbah tekstil. Yang pertama yaitu persiapan material. Limbah tekstil dimurnikan dan dibersihkan dari bahan kimia, minyak atau pewarna berbahaya. Selain itu, kain dipotong menjadi ukuran seragam, umumnya 10-30 mm akan mudah tercampur dengan rata. Kemudian pencampuran tanah dan serat. Proses pencampuran dilakukan dengan perbandingan tertentu, biasanya antara 0,5% hingga 2% dari berat tanah kering. Campuran harus diaduk hingga serat tersebar merata dan homogen, tidak terpusat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian dilakukan pemadatan, yaitu pencampuran tanah. Serat dipadatkan untuk mencapai kepadatan maksimum. Pengujian kadar air optimum dapat dilakukan menggunakan uji faktor. Kemudian pengujian sifat mekanik. Setelah pemadatan dilakukan uji kuat tekan bebas atau unconfined compression test dan uji geser langsung direct shear test. Saya mengutip sebuah jurnal yang berjudulkan Multifunctional Geotextile Products from Reclaimed Fiber and Their Role in Ecological Engineering. Penelitian pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan di wilayah Silesia di negara Polandia pada 4 lokasi lereng yang memiliki karakteristik tanah dan tingkat erosi yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan geotekstil yang terbuat dari limbah tekstil bekas, terdiri dari serat wol dan serat sintetis seperti polipropilena serta polyester. Limbah tersebut diolah menjadi tali berdiameter sekitar 10 cm menggunakan teknologi chemafil, yaitu teknik perajutan melingkar yang menghasilkan tali padat dengan lapisan luar polipropilena. Tali-tali ini dipasang di permukaan lereng dengan pola zigzag, diikat menggunakan tali tambahan dan diperkuat dengan pin baja berbentuk huruf U. Setelah pemasangan, permukaan lereng ditutup dengan tanah atas dan sebagian lereng disemai rumput untuk mempercepat pertumbuhan vegetasi. Pada setiap lokasi penelitian dibuat peta pengamatan berukuran 5 x 5 meter dengan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu menggunakan geotekstil berbahan wol, berbahan sintetis, dan area kontrol tanpa geotekstil dengan total 46 peta. Pembagian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-masing bahan terhadap pertumbuhan vegetasi, keanekaragaman spesies, serta perubahan sifat fisik dan kimia tanah. Data vegetasi dikumpulkan menggunakan metode Brown-Braunquist, kemudian dihitung indeks keanekaragaman seperti Shannon-Wiener, Evans, dan Simpson, serta tinggi rata-rata tanaman pada beberapa titik pengamatan. Sementara diambil secara komposit dari 5 titik setiap peta dan dianalisis di laboratorium untuk menentukan pH, kandungan humus, karbon organik, serta unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak R dengan metode Determinate Correspondence Analysis untuk membedakan komposisi vegetasi antar lokasi dan Chemical Correspondence Analysis untuk melihat hubungan antara jenis tanah, bahan geotekstil, dan jenis tanaman. Pengujian statistik dilakukan dengan analisis varian ANOVA yang dilakukan di uji LSD Fisher pada tingkat signifikasi 5%. Penelitian berlangsung selama 2 tahun, mulai dari tahap pemasangan hingga pengamatan vegetasi pada puncak musim tumbuh di bulan Juni hingga Juli. Hasil dari penelitian ini diharap dapat menunjukkan efektivitas penggunaan geotekstil berbahan limbah tekstil. Kemudian bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan unsur hara dari wol dapat menimbulkan penurunan jumlah spesies karena adanya dominasi oleh beberapa jenis tanaman yang lebih kompetitif. Fenomena ini bersejalan dengan teori hubungan antara nutrisi dan keanekaragaman tumbuhan. Dari sisi ekologis, penggunaan geotekstil daur ulang terbukti efektif
untuk mempercepat proses revegetasi pada lereng yang sebelumnya gundul dan tererosi. Dalam kurun waktu 2 tahun, area menggunakan tali kemafil menunjukkan tutupan vegetasi yang lebih rapat dan tinggi, tanaman yang lebih besar dibanding area kontrol, yaitu area yang tanpa geotekstil. Dari sisi teknis, hal ini menunjukkan bahwa tali geotekstil mampu memperkuat lapisan permukaan tanah dan menahan gerakan butiran serta mencegah terbentuknya alur erosi. Kemudian untuk studi yang kedua, saya kutip dengan judul Effect of Plastic Waste Material on Geotechnical, penelitian pada tahun 2021. Tanah yang digunakan diambil dari daerah Irak ya. Berdasarkan hasil uji klasifikasi tanah, tergolong lempung dengan fasilitas sedang menurut sistem USGS. Komposisi penyusutan terdiri atas 51% lempu, 42% tanah, dan sekitar 7% pasir dengan nilai batas jari yaitu 48,2%. Batas plastis 29,1% dan indeks plastisitas 19,1%. Nilai berat jenis tanah 2,1. Tanah jenis ini umumnya memiliki daya dukung yang rendah dan cukup sensitif terhadap perubahan kadar air. Pada penelitian kali ini, limbah plastik itu dipotong menjadi serat yang kecil-kecil dengan ukuran panjang 1 hingga 2 cm dengan lebar 2,5 kali 3 mm hingga 3 mm. Serat tersebut dijemur ke dalam tanah dalam kondisi kering dengan variasi kadar 1 hingga 4%. Setelah dijemur merata, air ditambah hingga mencapai kadar air optimum sesuai hasil uji pemadatan standar. Kemudian campur dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan dengan beban agar hasil uji konsisten. 4 jenis pengujian dilakukan, yaitu pemadatan, kuat bebas, nilai dukung tanah, dan modulus resilient. Uji pemadatan bertujuan mengetahui pengaruh serat plastik terhadap berat isi kering maksimum. Keseluruhan hasil pengujian kemudian dianalisis dengan membandingkan karakteristik antar tanah asli dan tanah yang dicampur serat plastik. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencampuran limbah plastik secara nyata meningkatkan sifat mekanik tanah lempung. Penambahan serat polietilena atau PE atau polipropilena PP mempengaruhi berat isi kering dan kadar air optimum di mana cenderung menurun karena sifat plastik yang ringan dan tidak menyerap air. Uji kuat bebas dan nilai dukung tanah meningkat secara signifikan, terutama pada kadar serat 1 hingga 2% dengan panjang 2 cm. Itu yang dapat saya presentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.